Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurjana dengan NIM A2212522. Di sini saya akan mempresentasikan resum buku Fonologi Bahasa Indonesia. Pengertian fonologi. Secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu, fonologi lazim diartikan sebagai dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Terbagi menjadi dua, yaitu ada fonetik dan fonemik. Fonetik adalah meneliti bunyi dari segi fisik, bagaimana bunyi dihasilkan dan didengar. Fonemik meneliti bunyi dari segi fungsional sebagai pembeda makna. Fonetik adalah cabang kajian linguistik yang meneliti bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat apakah bunyi-bunyi itu dapat membedakan makna atau kajian. Kemudian, berdasarkan di mana beradanya bunyi, bahasa sewaktu itu dikaji. Jenis-jenis fonetik yaitu ada artikulatoris, yaitu proses pembentukan bunyi oleh alat ucap. Alat-alat ucap yang digunakan dalam memproduksi bunyi bahasa yaitu mekanisme arus udara yang digunakan dalam memproduksi bunyi bahasa. Akustik yaitu sifat fisik bunyi. Frekuensi, amplitudo, intensitas fonetik akustik yang objeknya adalah bunyi bahasa ketika merambat di udara. Antara lain, membicarakan gelombang bunyi berserta frekuensi dan kecepatannya ketika merambat di udara, spektrum, tekanan, dan intensitas bunyi. Dan yang terakhir ada auditoris, bagaimana bunyi diterima oleh telinga. Fonetik ini melatih bagaimana bunyi-bunyi itu diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Selanjutnya ada transkripsi fonetik, adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Tujuannya agar bunyi ujaran dapat ditulis dan dianalisis secara tepat, tidak bergantung pada ejaan, menggunakan simbol-simbol dari alfabet fonetik internasional IPA atau International Phonetic Alphabet. Nah, selanjutnya ada jenis bunyi bahasa dikelompokkan menjadi bunyi vokal, udara bebas keluar, misal A, I, U, E, O. Bunyi diftong, konsonan, hambatan udara, misal P, B, T. Vokal, bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan udara keluar bebas melalui rongga mulut, contoh A, I, U, E, O. Diftong, bunyi gabungan dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata dan satu hembusan nafas. Konsonan ialah bunyi bahasa yang diproduksi dengan cara setelah uras ujar keluar dari glotis lalu mendapatkan hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga mulut atau rongga hidung, atau bisa disimpulkan dengan bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan atau penyempitan aliran udara dalam saluran bicara. Contohnya, di sini ada huruf P, B, T, D, K, G, S, M, N, R, I, dan lain-lain. Unsur suprasegmental. Unsur suprasegmental adalah unsur bunyi yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi menyertai bunyi segmental dan membedakan makna atau nuansa ujaran. Unsur suprasegmental yang disebut juga ciri-ciri prosodi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada tekanan atau stres. Tekanan atau stres menyangkut masalah keras lemahnya bunyi. Yang kedua ada nada atau pitch, berkenaan dengan tinggi dan rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi sementara diucapkan dengan frekuensi dengan getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi. Selanjutnya ada jeda, pause, berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Yang terakhir ada durasi. Durasi berkaitan dengan adanya masalah panjang pendeknya
atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Silabel atau suku kata adalah suatu ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran. Silabel sebagai suatu ritmis terkecil mempunyai puncak kenyaringan atau sonoritas yang biasa jatuh pada bunyi vokal. Kenyaringan atau sonoritas yang menjadi puncak silabel terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, atau rongga-rongga lain di dalam kepala atau dada. Fonem dan alfon. Fonem dikemukakan bahwa objek kajian fonetik adalah bunyi bahasa atau fon, sedangkan objek kajian fonetik adalah fonem. Selanjutnya, gugus fonem dan deret fonem. Yang dimaksud dengan gugus fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, tetapi berada dalam suatu silabel atau suku kata. Sedangkan yang dimaksud dengan deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda, berada di dalam silabel yang berbeda, meskipun letaknya berdampingan. Distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Perubahan bunyi atau fonem. Penyebab perubahan itu bisa diperinci menjadi akibat adanya koartikulasi, akibat pengaruh bunyi yang mendahului atau yang membelakangi, akibat distribusi. Grafemik. Dalam transkripsi fonetik, bunyi-bunyi bahasa beserta ciri-ciri suprasegmentalnya dilukiskan secara akurat sesuai persis dengan bunyi dan ciri prosodi yang didengar dalam transkripsi fonetik. Bunyi-bunyi dituliskan sesuai dengan satuan-satuan fonemisnya. Fonem, alfon, dan ejaan. Bab ini membahas bagaimana fonem digrafemkan dalam bahasa Indonesia. Pembahasan berlanjut pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.